Hai semuanya, selamat datang di channel Kepo Film. Di video kali ini, Mimin membuat alur cerita Chuan Su Zijiu Zinan. Film ini diadaptasi dari novel karangan Mo Xiang Tongxiu, pengarang yang sama dari video alur cerita yang Mimin buat sebelumnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula saat seorang pemuda bernama Shen Yuan membaca sebuah novel online yang berjudul Proud Immortal Demon Way. Pemeran protagonisnya bernama Lou Binghe, seorang kultivator iblis yang menyatukan 3 alam dan memiliki banyak harem. Novelnya mengisahkan seorang bayi yang dibuang orang tuanya di sungai setelah dilahirkan dan dipungut oleh seorang wanita. Wanita itu menamainya Lou Binghe karena ditemukan di sungai Lou Chuan dan pada saat musim dingin. Kemudian saat ibu angkatnya meninggal, dia diterima sebagai murid di Puncak Qingjing dan bertemu dengan pemeran antagonisnya yang merupakan gurunya sendiri Shen Qingqiu, Master Puncak Qingjing dari faksi Gunung Changqiong. Gurunya melihat bakat yang dimiliki Lou Binghe dan menjadi iri hati. Qingqiu menyiksanya melalui perantara murid-murid lain. Kemudian Binghe didorong dari atas tebing oleh gurunya. Namun dia selamat, dan muncul segel iblis di dahinya. Melalui mimpinya, dia juga bertemu dengan seorang pria tua yang disebut Dream Demon. Pria tua itu mengajarkan Binghe berkultivasi, yang membuat dia menjadi tak terkalahkan, dan juga dia mendapatkan pedang jantung iblis. Binghe bertarung dengan banyak penjahat, dan kemudian mengambil banyak wanita untuk bergabung di haremnya. Lou Binghe juga membalas dendam kepada gurunya, dengan mengalahkannya dan menaruhnya di Guci. Pada akhirnya, Binghe hidup bahagia dengan para haremnya, anak, dan cucunya. Setelah selesai membaca novel, Shen Yuan menjadi frustasi dengan jalan cerita novel itu. Dia mengkritik autornya. Saking frustasinya, saat dia makan dia tersedak, dan meninggal, tanpa sengaja tangannya menekan tombol untuk mengaktifkan sebuah sistem. Saat Shen Yuan sadar, dia heran dengan keadaan di sekitarnya. Orang yang berada di sampingnya, mengatakan dia berada di Puncak Qingjing dan berbicara tentang konferensi kultivator yang akan datang. Tiba-tiba terdengar suara sistem, yang berbicara di dalam kepalanya, mengatakan aktivasi sistem, berhasil memasuki dunia Proud Immortal Demon Way. Dan sistem menjelaskan tentang situasinya, dan mengatakan Shen Yuan bisa mengubah novel ini menjadi novel kelas atas. Shen Yuan begitu kaget ketika sistem mengatakan bahwa Shen Yuan berada di tubuh sang penjahat, Shen Qingqiu. Dan jumlah poin awal yang didapatkannya. Sistem juga memperkenalkan pria yang bersamanya saat ini, sebagai Yue Qingyuan, patriark faksi Gunung Changqian. Orang yang nantinya dibunuh Shen Qingqiu. Dia juga khawatir nasibnya di masa depan saat dia dimasukkan ke dalam Guci. Shen Qingqiu ingin mengubah sikapnya kepada Binghe tapi diperingati sistem tentang OOC, sikap yang menyimpang dari karakter Shen Qingqiu yang asli. Apabila dia melanggar OOC dia akan diturunkan menjadi Grand B yang artinya kematian total. Kemudian Qingqiu bertanya tentang Binghe, dan diperingati oleh Qingyuan untuk tidak menghukumnya lagi. Setelah Qingqiu selesai mengganti baju, muncullah seorang pemuda. Sistem memperkenalkannya sebagai Mingfan, murid yang selalu menyiksa Binghe. Mingfan diminta untuk memanggil Binghe menghadap Qingqiu. Saat Binghe datang dia dalam kondisi terluka dan pakaiannya kotor. Qingqiu ingin bersikap baik kepadanya, dengan memberi obat agar kemudian hari dia tidak akan disiksa Binghe dewasa. Namun kembali sistem memperingati tentang OOC dan poinnya dikurangi. Qingqiu mengatakan hukumannya sudah berakhir, dan mengetahui sekarang Binghe berusia 14 tahun. Saat di kamar sistem memberitahu bahwa ada cara untuk pembatalan OOC, setelah Qingqiu mengancam akan kabur. Syaratnya, Qingqiu harus menjalankan tugas dari sistem, dan mendapat poin B untuk membatalkan OOC dan juga dapat mengubah alur cerita. Adapun syarat menambahkan poin B yaitu, mengubah plot lemah dan bodoh, tingkatkan IQ penjahat, menjamin kedamaian protagonis, dan menambahkan plot yang belum terungkap. Sistem juga menunjukkan keahlian lainnya yang masih terkunci, karena Qingqiu masih pemula. Qingqiu akhirnya memutuskan untuk berkultivasi dan berlatih menggunakan pedang. Saat sedang berlatih, Binghe dan seorang gadis datang untuk menebang pohon buat kayu bakar. Qingqiu memutuskan untuk bersembunyi dan mengintip.
Sistem memperkenalkan gadis itu sebagai Ning Yingning, salah satu harem Bing He dan teman masa kecil, juga satu-satunya murid perempuan di puncak Qingjin. Saat sedang mengobrol, Ming Fan muncul dan memberikan giok kepada Yingning. Namun ditolak, ia justru mengatakan giok milik Bing He lebih bagus. Ming Fan marah dan merebut paksa giok Bing He, yang merupakan pemberian terakhir ibu angkatnya. Ming Fan melihatnya dan mengatakan giok itu palsu, dan kemudian membuangnya. Bing He marah dan ingin membalas tapi kekuatannya tidak cukup dan justru disiksa balik. Qing Qiu yang mengintip melihat semua kejadian itu, dan menyadari kejadian ini salah satu plot di novel. Qing Qiu ingin membantu tapi kembali peringatan OOC muncul. Saat melihat Bing He akan disiksa lagi, Qing Qiu tidak tahan kemudian memetik daun, memasukkan kekuatan spiritual dan diam-diam menyerang Ming Fan. Karena merasa terancam, Ming Fan kabur bersama murid yang lain. Dan Qing Qiu mendapat pemberitahuan tentang pemotongan poin B. Dia sangat kesal kepada sistem. Bing He kehilangan giok dan merasa sangat sedih. Setelah Bing He dan Yingning meninggalkan tempat itu, Qing Qiu menemukan giok milik Bing He. Dan sistem memberitahu tentang pembukaan item terkunci dan penambahan poin. Qing Qiu pun menyimpan giok itu. Pada malam hari di sebuah kota terlihat seorang wanita sedang berlarian dikejar awan hitam. Dan tiba-tiba awan hitam itu menangkapnya dan wanita itu menghilang. Pada saat Qing Qiu sedang duduk di danau, Qing Yuan datang dan menyapanya, dan mengingatkannya untuk menyelesaikan masalah di kota Suangnu. Dan sistem memberitahu soal misi pertamanya di kota Suangnu. Akhirnya Qing Qiu turun gunung bersama murid-muridnya. Dia menaiki kereta, dan bertanya kepada sistem berapa lama mereka akan sampai di kota, karena di dalam novel aslinya tidak dijelaskan. Sistem memberitahu untuk menambah poin, tugasnya Qing Qiu menemukan alur cerita tersembunyi tersebut. Tiba-tiba Yingning, yang sedang menunggangi kuda memberitahu Qing Qiu bahwa Bing He sedang diganggu murid lain. Qing Qiu melihat Bing He jalan sendiri, meminta dia untuk menaiki kereta bersamanya. Sistem hendak memberi pengurangan poin. Karena pelanggaran OOC, Qing Qiu memprotes bahwa peringatan sistem tidak valid, karena dia membantu Bing He, demi memenuhi permintaan Yingning yang merupakan murid kesayangan Shen Qing Qiu asli. Tak berapa lama poin tetap berkurang, karena Qing Qiu tanpa sadar tersenyum saat memberi obat kepada Bing He. Setelah mereka tiba di kota Suangnu, Qing Qiu dan murid-muridnya bertemu dengan Ketua Chen di kediamannya. Ketua Chen menjelaskan tentang awan hitam yang hanya menargetkan wanita muda, termasuk 2 selirnya meninggal. Qing Qiu meminta Ming Fan untuk menyelidikinya. Sementara Bing He dan Yingning jalan-jalan di sekitar kota. Saat hari sudah mulai gelap, terlihat awan hitam menyerang warga kota, dan menuju ke arah Bing He dan Yingning. Kemudian awan hitam itu membawa kabur Yingning. Bing He mencoba mengejar dan melawan awan hitam itu, namun tiba-tiba awan itu menghilang. Ming Fan memberitahu hasil penyelidikannya di makam selir Chen kepada Qing Qiu, dan mengetahui awan hitam yang menghantui adalah iblis. Dan tiba-tiba Bing He muncul dan memberitahu Yingning diculik. Qing Qiu dan Bing He datang ke tempat Yingning diculik. Kemudian mereka mengikuti aura iblis tersebut, yang menuju ke tokoh bedak. Dia curiga iblis itu menggunakan aroma bedak untuk menutupi aura iblisnya. Saat Qing Qiu kesulitan memecahkan misterinya, sistem memberitahu bahwa dia bisa mengaktifkan mode mudah dengan membayar 100 poin. Setelah mode mudah diaktifkan, Qing Qiu melihat aura iblis yang sangat kuat. Dia dan Bing He kembali mengikutinya. Kemudian mereka kaget aura iblis itu membawa mereka ke kediaman Ketua Chen. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka, dan iblis itu menyerang mereka berdua, membuat mereka pingsan. Teman-teman semuanya, ini adalah part pertama dari film Chuan Su Zijiu Zinan yang Mimin rangkum. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.